Di suatu tempat dalam bentangan subur lembah Ebra, lahirnya sejarah paling purba yang pernah ditulis manusia. Inilah kisah tentang Sumeria, bangsa pertama yang membangun peradaban dari tanah liat dan bintang-bintang. Tapi di balik kebesaran itu tersembunyi konflik, pengkhianatan, dan hasrat ilahi yang mengubah dunia selamanya. Angin padang membawa aroma debu dan kematian, sebuah tempat di mana langit tak pernah mengenal awan, dan matahari memaku bumi dengan panas membara. Tapi di balik tandusnya daratan itu, dua sungai mengalir, bergelombang seakan membawa rahasia surga yang hilang, Tigris dan Efrat. Dari keduanya lahirlah harapan. Dataran luas itu dikenal oleh penduduknya sebagai Eden, tanah datar, tanah awal. Dari sini, manusia tak lagi berjalan tanpa arah, tapi mulai menetap, mencangkul tanah, menanam biji, dan membiarkan waktu tumbuh di ladang. Tanah yang mereka tempati penuh misteri, kering tapi hidup, ganas namun memberi. Inilah awal dari Sumeria. Mereka datang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk memahami. Mereka bukan pejuang, tetapi pembentuk. Tanah ini bukan tanah biasa. Ini adalah rahim dari segala peradaban. Petani awal menciptakan saluran irigasi, menyembah sungai sebagai dewa. Setiap tetes air adalah doa, dan setiap benih yang tumbuh adalah mujizat. Anak-anak mereka bermain di tepi sungai, menyanyikan lagu untuk matahari. Malamnya, mereka memandangi bintang dan percaya, suatu hari nanti, dari tanah ini akan lahir kekuasaan yang mampu mengubah segalanya. Air adalah awal, tapi juga ujian. Ketika musim datang terlambat, banjir menghancurkan ladang. Ketika air terlalu sedikit, tanah menjadi batu. Dari sini, lahirlah pemahaman bahwa alam harus diatur. Maka manusia menciptakan sistem, kalender dari bintang, dewa untuk setiap sungai, dan upacara untuk memohon hujan. Kehidupan mereka bukan hanya pertanian, tetapi keyakinan. Di setiap desa, seorang pendeta memimpin doa dan pengamatan langit. Mereka mulai menulis waktu dengan batu dan memperkirakan kapan sungai akan naik. Inilah awal ilmu, lahir bukan dari rasa ingin tahu, tetapi dari rasa takut kehilangan. Mereka tak menundukkan sungai, mereka berdansa dengannya. Mereka tak membelah air, tapi mengikutinya dengan iman. Sumeria tumbuh bukan hanya di tubuh, tetapi di jiwa. Mereka mulai membangun sesuatu yang lebih dari rumah. Mereka membangun komunitas, membangun tujuan. Mereka percaya setiap individu terhubung seperti saluran air, mengalir menuju sesuatu yang lebih besar. Uruk tak lagi dalam semalam, ia dibangun dengan tangan-tangan luka. Mimpi yang diletakkan di atas lumpur sungai. Disinilah manusia pertama kali membentuk kota yang bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat hidup bersama, diatur oleh aturan dan dijaga oleh tembok. Raja pertama mereka bukan sekadar pemimpin, ia adalah utusan dewa, Gilgamesh, tokoh semi mitos, menjadi simbol kekuatan dan kesombongan. Ia percaya dirinya setengah dewa, tapi rakyatnya tahu, kota ini tak dibangun oleh satu orang, melainkan oleh kepercayaan banyak jiwa. Inilah Uruk, jantung yang pertama kali berdetak dalam tubuh dunia. Di sini, manusia menantang langit dengan batu dan doa. Dengan 50.000 penduduk dan sistem pemerintahan awal,
Uruk menjelma menjadi pusat Sumeria. Perdagangan, hukum, dan tulisan mulai tumbuh seperti pohon kurma di tepi sungai. Di tengah teriknya matahari Mesopotamia, seorang pria berlutut di depan altar batu. Darah segar menetes dari domba yang disembelih, mengalir deras ke saluran persembahan. Di atas altar, seorang raja berdiri, kepalanya dililit mahkota emas. Matanya penuh kebijaksanaan sekaligus kesombongan. Namanya Enmerkar, salah satu raja awal Sumeria yang mengklaim garis keturunannya berasal dari langit. Mereka bukan hanya penguasa tanah, tapi wakil langit. Raja-raja Sumeria menuliskan silsilah mereka, tak dari darah, tapi dari bintang. Setiap raja Sumeria memiliki silsilah panjang yang menghubungkan mereka dengan dewa. Di tablet-tablet tanah liat, nama-nama seperti Alulim, Hermenluana, dan Dumuzi ditulis dengan paku. Banyak yang hidup ratusan tahun, kata mereka. Tapi itu bukan soal umur, itu soal mitos yang menjadi alat legitimasi. Di Uruk, raja tak hanya memimpin, ia mengatur panen, menentukan hari suci, bahkan memilih siapa yang boleh hidup atau mati. Tapi dalam bayang-bayang kekuasaan, selalu ada darah. Karena untuk mempertahankan singgasana, pengkhianatan menjadi rutinitas, dan kesetiaan hanyalah permainan kata. Kekuasaan bukan diberikan oleh langit, tapi diambil dari tangan musuh yang tumbang. Sumeria memahami ini sejak awal. Di ruangan gelap yang hanya diterangi cahaya minyak, seorang pemuda menggoreskan stylus ke atas tanah liat basah. Simbol demi simbol tertulis perlahan. Ia tidak menggambar, ia menciptakan bahasa. Dan nama dari keajaiban itu adalah Cuneiform. Ketika suara manusia tak cukup abadi, mereka menulisnya dalam tanah. Sumerialah bangsa pertama yang mengerti bahwa ingatan harus diabadikan. Mereka menulis daftar hasil panen, nama raja, perjanjian dagang, bahkan kisah cinta dan mimpi buruk. Tulisan menjadi kekuatan yang lebih besar daripada pedang, karena ia tidak mati. Anak-anak bangsawan diajari membaca dan menulis sejak muda. Mereka menyebut sekolah mereka Eduba, rumah tablet. Dan para penulis menjadi golongan istimewa, para pemilik ilmu, penjaga sejarah, perintis masa depan. Dari Cuneiform lahirlah ilmu pengetahuan. Dari ilmu lahirlah peradaban. Di tengah kota Ur dan Uruk berdiri struktur raksasa yang menjulang ke langit. Ia bukan kuil biasa, ia adalah ziggurat, menara bertingkat dengan dasar luas dan puncak suci, tempat pertemuan antara manusia dan dewa. Mereka tak membangun menara untuk melihat bintang. Mereka membangunnya agar bintang melihat mereka. Setiap bata disusun dengan harapan. Masyarakat membawa persembahan, kurma, susu, domba terbaik. Para imam naik tangga panjang dengan kidung suci. Dewa-dewa seperti Enlil, Anu, dan Inanna dipercaya tinggal di puncaknya, dan di bawah manusia menunggu berharap isyarat, mujizat, atau ampunan. Tapi tak semua ziggurat membawa harapan. Ada yang dibangun dengan kerja paksa, ada yang dibanjiri darah budak. Semakin tinggi menara, semakin jauh suara rakyat. Di antara langit dan bumi, kadang yang hilang adalah suara manusia.